Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Oke sob, di akhir pekan ini akan ada dua pembalap muda Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia, yaitu di Moto2 dan juga di Moto3. Kalau di Moto2 siapa lagi kalau bukan Mario Suryo Aji. Kemudian di Moto3 akan ada pembalap wildcard dari Indonesia, yaitu Fadila Arbi Aditama, yang merupakan pembalap reguler di ajang Junior GP. Kali ini, Fadila Arbi Aditama diturunkan sebagai pembalap wildcard di Barcelona, Catalunya. Memang kabar mengenai Fadila Arbi Aditama yang diturunkan sebagai pembalap wildcard di Moto3 pada akhir pekan ini di sirkuit Barcelona, Catalunya cukup mengejutkan ya sob. Karena Fadila Arbi Aditama baru saja menjalankan balapan perdananya di musim ini pada ajang Junior GP. Dan sebelumnya Fadila Arbi Aditama ini melewatkan 2 ronde di ajang Junior GP karena ia mengalami cedera saat melakukan latihan flat track. Tetapi yang mengejutkannya, Fadila Arbi Aditama dipilih oleh Honda Tim Asia untuk menjadi pembalap wildcard di ajang Moto3 pada akhir pekan ini. Jadi untuk Honda Tim Asia pada akhir pekan ini di kategori Moto3 akan menurunkan 3 pembalap, yaitu Taiyo Furusato dan juga Buasri sebagai pembalap reguler di Honda Tim Asia pada kategori Moto3, kemudian Fadila Arbi Aditama sebagai pembalap wildcardnya. Sebenarnya menurut admin bukan tanpa alasan juga ya sob, dipilihnya Fadila Arbi Aditama untuk menjadi pembalap wildcard di Barcelona, Catalunya. Tetapi menurut admin ini agak terlalu cepat ya, apalagi Fadila Arbi Aditama ini baru 1 kali menjalani balapan di musim ini di Junior GP pada seri Barcelona yang dilaksanakan pada minggu kemarin sebelum pelaksanaan Moto3 pada minggu nanti. Tetapi kembali lagi, ini adalah keputusan dari tim manajemen Honda Tim Asia, dan pastinya ini ada tujuan tertentu kenapa mereka memilih Arbi sebagai pembalap wildcard di Barcelona ini. Salah satunya menurut admin adalah karena Honda Tim Asia ingin mengumpulkan data yang lebih banyak lagi, agar mereka bisa tampil lebih kompetitif lagi di ronde-ronde selanjutnya pada ajang Moto3, baik di musim ini maupun di musim hadapan. Dan lagi, seperti yang admin katakan tadi, bukan tanpa alasan Arbi dipilih Honda Tim Asia untuk jadi pembalap wildcard di ajang Moto3 pada akhir pekan nanti di Barcelona. Salah satunya ialah karena pada musim sebelumnya di Moto3, Fadila Arbi Aditama ini sudah pernah menjadi pembalap wildcard pada saat ronde Moto3 yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Dan pada saat itu juga, hasil yang diraih oleh Fadila Arbi Aditama bisa dibilang tidak buruk untuk seorang pembalap wildcard. Arbi pada saat itu berhasil finish di posisi ke-17, dan hasil ini lebih baik dari rekan satu timnya di Honda Tim Asia yang menjadi pembalap reguler pada saat itu dan merupakan rekan satu negara dari Arbi, yaitu Mario Suryo Aji. Pada saat itu Aji finish di posisi ke-25. Artinya, hasil yang diraih oleh Arbi pada saat itu sebagai pembalap wildcard lebih baik daripada hasil salah satu pembalap reguler di Honda Tim Asia. Jadi oleh karena itu menurut admin itu adalah menjadi salah satu tolak ukur dari Honda Tim Asia yang memilih untuk menurunkan Arbi sebagai pembalap wildcard yang kedua kalinya pada musim ini di sirkuit Barcelona, Catalunya. Walaupun di Junior Talent Team dan juga di Asia Talent Team ada nama-nama seperti Daniel Sahmi, pembalap dari Malaysia, kemudian Jakrepat Puitisan, pembalap dari Thailand, dan juga Amon Odaki, pembalap dari Jepang. Tetapi mungkin karena pengalaman Arbi di musim sebelumnya yang menjadi pembalap wildcard di Moto3 seri Mandalika, oleh karena itu Honda Tim Asia kembali memilih Arbi untuk menjadi pembalap wildcard kali ini. Oke sob, sekarang mari kita lihat hasil pre-practice ke-1 yang diraih oleh Fadila Arbi Aditama dan juga pembalap lainnya di Honda Tim Asia. Serta kita akan lihat juga pembalap dari Asia lainnya pada free practice ke-1 kali ini di kategori Moto3. Kembali lagi untuk kategori Moto3, David Alonso, pembalap dari CF Moto, menunjukkan dominasinya. Yang kali ini di free practice pertama, David Alonso ini berhasil mencatatkan waktu tercepat. Hasil yang diraih oleh David Alonso ini pastinya membuat pabrikan CF Moto bisa tersenyum lebar ya sob.
Seperti yang pernah admin ulas, untuk CF Moto sendiri adalah motor dari pabrikan Cina. Tetapi di kategori Moto3 ini mereka tidak menggunakan motor atau mesin dari pabrikan mereka sendiri. Mereka cukup melakukan rebranding. Dan motor yang digunakan itu adalah motor yang sedang kompetitif pada saat ini di ajang Grand Prix. Mereka menggunakan motor dari KTM, yaitu KTM RC250R yang di rebranding menggunakan merek atau brand CF Moto. Untuk waktu yang dicatatkan oleh David Alonso sebagai pembalap tercepat di free practice ke-1 ini yaitu 1 menit 46,838 detik. Sementara itu untuk Fadilah Arbi Aditama yang diturunkan sebagai pembalap wildcard di seri Moto3 kali ini masih ketinggalan lebih kurang sekitar 3 detik dari pembalap tercepat yaitu David Alonso. Untuk Fadilah Arbi Aditama di free practice ke-1 kali ini berhasil mencatatkan di 1 menit 50,968 detik. Sehingga posisi Fadilah Arbi Aditama di free practice ke-1 ini hanya berada pada posisi ke-27. Memang untuk ketinggalan Fadilah Arbi Aditama di 3 detik ya dari pembalap tercepat yaitu David Alonso, bisa admin katakan untuk gapnya ini gap yang cukup besar. Karena di balap motor itu seperti admin katakan, untuk gapnya 1 detik aja itu sudah ketinggalan yang cukup jauh. Apalagi ini 3 detik. Tetapi santai saja sob, ini masih free practice pertama. Seperti pada saat Arbi di Mandalika, pada saat menjadi wildcard di Mandalika, sama di free practice juga Arbi masih ketinggalan. Kemudian di free practice kedua dan ketiga Arbi melakukan improve sehingga pada saat itu Arbi langsung lolos ke Q2 atau kualifikasi kedua tanpa melalui Q1 atau kualifikasi ke-1. Tentu saja hasil tersebut sebagai pembalap wildcard bisa dikatakan hasil yang cukup baik ya sob. Karena pada saat itu di penampilan perdananya di Moto3 Arbi bisa langsung lolos ke Q2 tanpa melalui Q1. Kemudian untuk pembalap Honda tim Asia lainnya yang berhasil mencatatkan waktu tercepat dari tim Honda Asia ini yaitu Taiyo Furusato. Yang mana pada saat sesi free practice ke-1 kali ini Taiyo Furusato berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-8. Catatan waktu Taiyo Furusato yaitu di 1 menit 48,340 detik. Yang masih cukup jauh juga ya, tertinggal dari David Alonso. Tadi David Alonso itu di 1 menit 46. Tetapi memang ya sob, biasanya untuk free practice ke-1 banyak pembalap yang masih melakukan setup pada motornya. Jadi nanti di free practice kedua dan ketiga baru mereka melakukan push untuk mendapatkan waktu yang lebih baik. Untuk Taiyo Furusato sendiri bisa admin katakan menjadi harapan dari Honda tim Asia untuk bisa memberikan hasil yang baik. Apalagi Taiyo Furusato ini sudah berhasil meraih podium di musim ini pada ajang Moto3. Tepatnya pada saat seri Thailand di Buriram, Taiyo Furusato itu berhasil finish kedua. Yang menariknya nih sob, Taiyo Furusato sendiri adalah merupakan jebolan dari Asia Talent Cup yang penampilannya juga sangat dominan, seperti halnya pembalap muda dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama, yang juga penampilannya dominan di Asia Talent Cup pada musim 2023, sedangkan Taiyo Furusato ini dominan di musim 2021. Selain terpilih sebagai pembalap di Asia Talent Cup pada musim 2021, Taiyo Furusato juga terpilih sebagai pembalap di ajang Red Bull Rookie Cup pada musim 2021. Kemudian yang mengejutkannya di musim 2022, Taiyo Furusato ini langsung dipilih sebagai pembalap reguler di Moto3, menjadi rekan dari Mario Suryo Aji. Kenapa admin katakan sebagai kabar yang mengejutkan pada saat itu ya sob? Karena biasanya pembalap Asia ini sebelum ia dinaikkan ke level Moto3, rata-rata pembalap Asia ini akan melalui ajang Red Bull Rookie Cup atau sekarang itu Red Bull MotoGP Rookie Cup ya. Kemudian diikutsertakan juga pada ajang Junior GP. Seperti halnya Mario Aji yang pada saat itu di musim 2021 mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup dan juga ajang Junior GP. Tetapi untuk Taiyo Furusato, ia hanya diikutsertakan pada ajang Red Bull Rookie Cup, kemudian langsung terpilih sebagai pembalap reguler di Moto3 pada Honda Tim Asia. Nah nih sob, ini yang juga bisa admin katakan bisa menjadi kabar baik juga untuk Veda Ega Pratama. Bisa saja Veda Ega Pratama di musim depan apabila memang prestasinya cukup baik di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup,
Veda akan terpilih sebagai pembalap reguler di Moto3 pada Honda Tim Asia. Tetapi kembali lagi melihat dari regulasi yang sudah ditentukan oleh FIM ya, untuk pembalap di kategori Moto3. Dan juga melihat tolak ukur dari pembalap-pembalap Asia lainnya di ajang Junior GP, seperti di Junior Talent Team dan juga di Asia Talent Team. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari pembalap Honda Tim Asia lainnya, yaitu Tachkaron Boasri. Di free practice 1 kali ini Tachkaron Boasri hanya berada pada posisi ke-25 dengan catatan waktunya 1 menit 50,431 detik. Dan posisi Tachkaron Boasri ini hanya 2 peringkat lebih baik dari Fadila Arbi Aditama yang berada pada posisi ke-27. Boasri sendiri di musim 2024 ini baru saja menjadi pembalap reguler di Honda Tim Asia pada kategori Moto3. Jadi memang masih terlihat berjuang untuk kategori Moto3 ini, sehingga masih belum berada pada zona terbaiknya ya sob. Ya mungkin saja di musim depan baru Boasri ini bisa menunjukkan performa terbaiknya. Ya kita lihat saja nanti di musim hadapan ya. Tetapi untuk di musim ini tampaknya Tachkaron Boasri masih banyak melakukan penyesuaian di kategori Moto3. Walaupun sebelumnya Boasri ini sudah lebih kurang 4 musim menjalani balapan di ajang Junior GP. Di ajang Junior GP sendiri untuk spek motor yang digunakan lebih kurang sama dengan spek motor yang digunakan pada ajang Moto3. Tetapi level persaingan di antara pembalapnya inilah yang membedakannya sob. Jadi memang level persaingan di Moto3 lebih tinggi dari level persaingan di Junior GP, walaupun spek motornya ini lebih kurang sama. Oke sob, jadi itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Untuk kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai Fadila Arbi Aditama, yang menurut admin pemilihan Arbi sebagai pembalap wildcard di ajang Moto3 di awal-awal musim ini menurut admin agak terlalu terburu-buru, karena Arbi ini baru sekali menjalani balapan di Junior GP pasca ia cedera. Kemudian kesimpulan yang kedua ialah mengenai Arbi yang tertinggal lebih kurang 3 detik dari pembalap tercepat di free practice ke-1 ini. Walaupun ini baru free practice ke-1, tetapi ketinggalan 3 detik ini cukup jauh, sehingga Arbi harus melakukan improvement sesegera mungkin agar ia bisa mendapatkan hasil yang baik pada sesi kualifikasi, sehingga nanti juga bisa berdampak baik pada hasil balapannya. Kemudian kesimpulan ketiga yang menjadi kesimpulan terakhir di video admin kali ini, yaitu admin bisa mengatakan bahwa Taiyo Furusato adalah pembalap harapan dari Honda Tim Asia untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di kategori Moto3, yang merupakan ini adalah musim kedua dari Taiyo Furusato, dan Taiyo Furusato juga mulai menunjukkan banyak peningkatan di musim keduanya pada ajang Moto3. Nah itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.